Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andrian Dinur Cahyo. Nomor induk mahasiswa 190.130.49. Saya di sini mengambil program studi akuntansi di Universitas Makarya Asia Yogyakarta, dan di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sumber dana perbankan dan surat-surat berharga pada mata kuliah akuntansi perbankan yang diampu oleh Bapak Imadinaud Muhammad SEMA. Langsung saja lanjut di slide yang kedua. Saya akan menjelaskan tentang sumber dana perbankan. Pengertiannya yang pertama, yaitu sumber dana perbankan itu adalah usaha-usaha perbankan dalam menghimpun dana untuk biaya operasinya atau dari mana asalnya dana yang dimiliki dan dikelola oleh sebuah perbankan. Lanjut pada slide yang ketiga, masih sumber dana perbankan. Dana perbankan yang bersumber dari bank. Ya. Jadi di sini sumber dana perbankan itu sumbernya itu didapat dari tiga. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sumber dana dari bank itu sendiri. Sumber dana yang berasal dari bank itu sendiri, artinya itu dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Secara garis besarnya nih, dapat disimpulkan pencarian dana sendiri itu dari bank itu terdiri dari yang pertama dari setoran modal dari pemegang saham, kemudian yang kedua dari cadangan-cadangan bank, yang ketiga dari laba bank yang belum diganti. Nah, yang kedua, sumber dana yang kedua itu dari masyarakat luas. Sumber dana yang dari masyarakat luas ini merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Nah, sumber dana dari masyarakat luas ini dapat dilakukan dalam tiga bentuk. Yang pertama itu dengan simpanan giro, demand deposit, yang kedua simpanan tabungan, saving deposit, dan yang ketiga simpanan deposito, time deposit. Nah, untuk lebih rincinya, apa itu simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposit, saya akan menjelaskan pada slide yang berikutnya. Yang pertama adalah simpanan giro atau demand deposit. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang pada tanggal 10 November 1998 menjelaskan bahwa giro itu adalah simpanan yang penarikannya itu dapat dilakukan setiap saat dengan cara menggunakan cek, lihat giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Nah, pengertian penarikan di sini itu adalah ditariknya dana dari rekening giro yang menyebabkan giro itu berkurang. Dana dari rekening giro itu berkurang baik secara tunai maupun non tunai. Nah, penarikan dapat dilakukan dengan catatan dana rekening giro itu masih mencukupi. Nah, kemudian juga harus memenuhi syarat lain yang ditetapkan oleh bank bersangkutan. Nah, penarikan secara tunai itu bisa dilakukan dengan menggunakan cek, dan penarikan yang secara non tunai itu bisa dilakukan dengan bilet giro. Selanjutnya tentang simpanan tabungan atau saving deposit. Yang menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa tabungan itu adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati. Nah, tetapi di sini dia tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nah, syarat-syarat penarikan tertentu itu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si nasabah itu, ya. Lanjut yang ketiga, simpanan deposito atau time deposit. Masih menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa deposito itu adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Maksud dari waktu tertentu itu hanya boleh ditarik pada waktu jatuh tempo saja sesuai kesepakatan dengan bank itu, ya. Bisa 1 bulan, 3 bulan, 6, bahkan 24 bulan. Itu 2 tahun, ya. Nah, kemudian yang bersumber dari lembaga lain, dana yang bersumber dari lembaga lain, tidaknya
dalam prakteknya, sumber dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana dari bank itu sendiri maupun dari masyarakat luas, sehingga ia mencari sumber dana itu dari lembaga lain. Nah, dana yang diperoleh dari sumber ini itu untuk membiayai atau membayar transaksi tertentu yang dilakukan oleh bank. Nah, perolehannya dana dari sumber ini itu dapat diperoleh antara lain yang pertama itu dari kredit likuiditas dari Bank Indonesia, kemudian yang kedua dari pinjaman antar bank, yang ketiga pinjaman dari bank-bank luar negeri, dan yang keempat surat berharga pasar uang SPPU. Kemudian lanjut ke materi yang tentang surat-surat berharga. Pengertian dari surat berharga itu adalah sebuah dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, atau sejenis lainnya. Jadi di sini adalah sebuah dokumen ya, surat berharga itu sebuah dokumen yang punya nilai tersendiri, yaitu nilai uang, terdapat nilai uangnya yang diakui, dilindungi oleh hukum. Nah, saat ini itu trennya surat-surat berharga dipakai oleh para pengusaha. Karena apa? Karena surat-surat berharga itu cenderung lebih alat pembayaran transaksi perdagangan yang lebih aman, lebih praktis, dan memiliki prestige tersendiri ya, atau gengsi tersendiri, lebih keren lah. Kemudian surat-surat berharga itu memiliki jenis-jenis menurut Kitab Undang-Undang Dagang KUHD dalam buku. Yang pertama itu ada wesel. Nah, wesel itu apa? Wesel itu adalah surat berharga bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitnya, yang merupakan perintah tanpa syarat oleh penarik untuk membayar kepada pihak pemegang atau ditunjuk oleh pemegang tersebut. Kedua, itu ada surat sanggup. Nah, surat sanggup itu di mana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang tersebut dalam surat sanggup itu pada hari pembayaran. Yang ketiga, itu ada cek. Cek itu merupakan surat berharga di mana penerbitnya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek pada saat ditunjukkan. Dan yang keempat itu kwitansi. Kwitansi ini teman-teman mungkin semua sudah paham tentang kwitansi. Nah, ini pengertiannya itu adalah suatu surat yang diberikan tanggal, kemudian diberikan tanda tangan oleh penerbit terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada penunjuk atas tunjuk pada waktu diperintahkan. Itu dia ya, surat-surat berharga KUHD dalam buku. Nah, kemudian ini ada surat berharga yang di luar Kitab Undang-Undang Dagang. Yang pertama itu ada biliet giro. Biliet giro itu apa? Nah, biliet giro itu surat perintah untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening lain yang ditunjuk surat tersebut. Kemudian kedua itu ada kredit card. Kredit card itu apa? Merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lainnya yang fungsinya adalah sebagai pengganti uang tunai. Nah, kemudian ada travel check, surat saham, dan manfaat surat-surat berharga dari segi yuridis atau hukum itu sebagai alat pembayaran. Yang kedua sebagai alat pemindahan hak tagih karena surat berharga ini diperjualbelikan. Yang ketiga sebagai surat legitimasi atau surat bukti tagih. Berdasarkan segi fungsinya. Pertama itu surat berharga itu surat yang sifatnya hukum kebendaan. Yang kedua surat tanda keanggotaan dari persekutuan, dan yang ketiga surat tagihan utang. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan ciri-ciri surat berharga dan sedikit lebih detailnya tentang fungsi surat berharga. Yang pertama, ciri-ciri surat berharga itu satu, surat berharga itu berbentuk dokumen tertulis. Yang kedua, sebagai surat berharga itu harus memiliki nama. Kalau nggak punya nama, nggak bisa diakui itu sebagai surat berharga. Yang ketiga itu terdapat beberapa tanda tangan dari pihak terkait. Yang keempat, surat berharga itu merupakan perintah atau janji tanpa syarat. Dan yang kelima, di dalam surat berharga itu terdapat akta perintah atau janji membayar.
Dan yang keenam, di dalam surat berharga terdapat nama orang yang membayar. Dan yang ketujuh, terdapat keterangan atau pembayaran yang harus dilakukan. Fungsi surat berharga itu pertama sebagai alat pembayaran, contohnya itu menggunakan cek, lihat giro, dan langsung bayar. Yang kedua, sebagai surat bukti investasi yang dibagi lagi dalam yang pertama, investasi yang berbentuk uang, contohnya promes dan obligasi. Kedua, investasi yang bersifat ekuitas, contohnya surat saham. Yang ketiga itu sebagai surat bukti hak tagih. Dan yang keempat sebagai surat legitimasi, karena surat berharga itu sebagai panduan si pemegang surat yang dianggap sebagai pihak yang dapat melakukan atau memiliki hak tertentu. Ya. Nah, demikian sudah sampai di slide yang terakhir, yaitu selesai. Terima kasih atas perhatiannya, dan di sini saya mohon maaf bila dalam penyampaian materi saya penuh dengan kekurangan dan ketidaklengkapan. Dan saya juga mohon maaf bila dalam penyampaian materinya ada tutur kata yang tidak berkenan. Saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.